berkali-kali kayak assalamualaikum, assalamualaikum gitu, tapi nggak dijawab sama sekali dari dalam. Sylvie pelan-pelan juga ke arah pintu rumah buat ngetok, tapi ternyata pintu rumah depannya dia itu udah digembok gitu Nat. Nah Sylvie takut dong, kayak apa ternyata selama ini dia nggak pulang udah ada kejadian yang aneh-aneh di rumahnya gitu kan. Sylvie coba ke belakang rumahnya, dia mau masuk pintu belakang, untungnya masih kebuka. Pas masuk ke dalam rumah, ternyata nggak cuma depan rumahnya doang chaos Nat, tapi ternyata di dalamnya pun juga sofa-sofa pada rusak, barang-barang yang dari kayu pun juga udah lapuk gitu. Terus kayak alat makan tuh bercecer di lantai. Wah pokoknya hancur banget lah. Sama si Sylvie tuh nyium kayak di sudut-sudut ruangan tuh udah bener-bener kayak banyak kotoran dan bau pesing banget Nat. Sylvie mulai lah tuh ngelilingin rumahnya. Terus pas Sylvie ngelewatin kamar nyokapnya, dia denger kayak ada suara nyokapnya lagi baca doa. Dan pas dibuka pintunya, bener Nat, Sylvie ngeliat ada nyokapnya lagi duduk pakai mukena tapi nggak pakai sajadah. Dan si nyokapnya ini nih kayak duduk ngadep ke ujung tembok dan kayak baca-bacaan doa Arab, tapi si Sylvie tuh nggak bisa denger bacaan doa Arabnya itu apa gitu. Sylvie manggil lah ibu gitu, tapi masih nggak dijawab sama sekali tuh. Dan pas Sylvie narik bahu ibunya, ternyata ibunya tuh tatapannya udah kayak kosong gitu dan kantong mata itu udah kayak tebel banget, kayak udah bener-bener nggak pernah tidur berhari-hari gitu loh. Sama nih si Sylvie ngeliat kuku jari tangan dan kaki ibu itu bener-bener udah lecet, udah kelupas, bahkan kayak ada yang kepotong gitu Nat. Sylvie ngeliat nyokapnya kayak gitu ya sedih banget lah. Dia teriak-teriak minta maaf, dia nangis-nangis, sampai akhirnya dari kejauhan si Sylvie tuh dengar kayak ada orang buka pintu rak gitu. Dan pas Sylvie nengok, ternyata itu suara Tony. Yang gue waktu pas cerita di awal-awal kan Tony kayak suka ngebantuin keluarga Sylvie kan. Nah disamperin tuh Tony ke rumahnya si Sylvie. Intinya kedatangan Sylvie di malam itu tuh ngebuat Tony tuh akhirnya tenangan banget Nat. Tony akhirnya juga ngebantu nyokapnya Sylvie buat sadar, dan dia tuh mau nunjukin kalau ini loh nih anaknya udah pulang, jangan kayak nangis-nangis dan sedih-sedih lagi gitu. Lama-kelamaan nyokapnya Sylvie udah mulai tenang, dan akhirnya nyokapnya tuh bisa tidur dengan nyenyak lah, karena kan dia bisa ngeliat kalau anaknya udah datang gitu akhirnya. Tapi karena Sylvie ngerasa ada yang aneh, akhirnya Sylvie tuh di malam itu beneran kayak ngajak ngobrol Tony terkait apa yang sebenarnya kejadian gitu loh selama si Sylvie tuh cabut. Di situ Tony ngejelasin kalau akhirnya kepergian Sylvie pas setelah nikah itu tuh bener-bener nggak ada yang tahu. Bahkan Tony sendiri pun juga nggak tahu Sylvie pergi kemana, karena mereka tuh juga nggak berhasil nemu Sylvie Nat. Kayak lama-kelamaan akhirnya ibu Sylvie tuh jadi stres banget. Nyokapnya tuh bener-bener kayak suka keliaran di desa, ngejar-ngejar perempuan buat kayak ngecek itu tuh Sylvie atau bukan gitu. Pokoknya kayak nyokapnya Sylvie tuh bener-bener terpukul banget lah atas kehilangan Sylvie gitu. Si nyokapnya Sylvie juga kayak sering marah-marah, emosi nggak stabil, terus kayak ngebuangin barang-barang di rumah dia karena dia ngerasa kayak nggak ada yang lebih penting lagi dibanding anaknya. Nah makanya rumahnya si Sylvie itu digembok sama Tony dari luar, karena banyak banget warga desa yang udah keganggu sama tingkah nyokapnya si Sylvie ini gitu. Sylvie awalnya nggak percaya, dan dia bilang lah ke Tony kayak, masa baru ditinggal beberapa bulan udah macam-macam kejadiannya. Nah ternyata Nat, Tony yang gantian kaget. Tony bilang lah kayak, sebulan Teteh tuh udah hilang hampir setahun. Nah ternyata selama ini Herman tuh sengaja bikin Sylvie jauh dari keluarganya dan putus hubungan. Dan si Sylvie tuh baru sadar kalau dia itu udah ninggalin kampung itu selama setahun. Tony makin yakin lah kalau Sylvie ini diguna-guna sama Herman. Apalagi si Tony tuh dapat kabar dari Vira, saudara Sylvie waktu itu pas ketemu di Bogor. Si Vira ceritalah ke Tony kalau Vira tuh ketemu Sylvie di Bogor, tapi si Sylvie tuh kayak ngerasa nggak kenalin saudaranya sendiri gitu. Sylvie pun juga coba inget-inget Nat, kayak emang dia pernah ketemu Vira gitu. Nah pas Sylvie berusaha inget pun juga, Sylvie tuh jadi kayak makin ngerasa kayak gue nggak pernah deh ketemu sama saudara gue. Jadi kayak bener-bener mantranya si Herman tuh kena banget lah ke Sylvie. Dan Sylvie bilang lah ke Tony kayak Sylvie tuh jarang banget pergi keluar rumah, hampir setiap hari tuh di rumah doang, dan sial di sana tuh nggak ada. Pokoknya udah panjang lebar ngobrol segala macam. Akhirnya Sylvie tuh inget kalau dia tuh nyimpen sesuatu di sakunya. Si Sylvie keluarin lah nih kayak foto dia sekeluarga, dan udah ditaliin sama jengger ayam yang udah disimpan sama Sylvie tuh Nat. Tony kelihatan kaget banget mukanya, badannya gemeteran, dan Tony cuma bilang kayak, teh ini mah beneran, Herman tuh beneran punya niat buruk ke teteh. Dan Tony bilang lah akhirnya ke Sylvie kalau Tony tuh mau ngebantuin buat nyari orang pinter yang sekiranya bisa ngebantuin Sylvie. Tapi selama Tony nyari, ada baiknya tuh Sylvie nggak pergi kemana-mana, tetap temenin nyokapnya di rumah karena takutnya Herman tuh datang ke rumah. Udahlah setelah beberapa hari di rumah aja, akhirnya Sylvie tuh ngeberanin diri buat hidupin HP
HP-nya ternyata bener udah banyak banget chat dan telepon dari Herman. Intinya tuh Herman tuh suka ngechatin Sylvie bilang kayak, di mana, kok pergi nggak bilang-bilang. Dan chat terakhirnya Herman ke Sylvie adalah, cepat atau lambat Herman tuh bakal ngejenguk Sylvie, dan Herman tuh yakin kalau Sylvie tuh di sana. Ya Sylvie deg-degan banget lah membacanya kan. Dan ternyata ya kata Tony bener, kalau Herman tuh bakalan neror dan nyariin Sylvie gitu. Karena Sylvie panik banget, gak gitu lama akhirnya tuh Sylvie bener-bener kayak nyabut kartu SIM dari HP-nya, dipatahin, dan kayak biar si Herman tuh gak bisa ngontak si Sylvie sama sekali gitu lah. Sylvie tuh cuma kepikiran kayak dia pengen di rumah aja ngejaga nyokapnya, karena makin hari pun juga Sylvie ngerasa badan dia lemes, gak enak badan, perutnya sakit, bahkan muntah-muntah, dan alasannya tuh gak tahu kenapa Nat. Sampai suatu malam pas Sylvie lagi ngejaga nyokapnya tidur, tiba-tiba Sylvie dengar tuh Nat, ada kayak suara krek gitu, kayak suara gerbang besi dibuka tuh. Dan ternyata tuh bener, itu pagar rumahnya Sylvie. Sylvie kebangun, dia coba ngintip dari ruang tamu, dan Sylvie ngeliat kalau ternyata di depan halaman rumah dia udah ada Herman nyamperin Sylvie. Panik lah si Sylvie kan, apalagi si Tony tuh lagi gak ada di rumah Sylvie gitu. Langsung lah Sylvie buru-buru kayak ngunci jendela, sekalian ngunci rumah biar Herman tuh gak bisa masuk. Abis itu Sylvie tuh nyuruh nyokapnya diem lah. Dan bener aja Nat, Herman tuh dari luar rumah ngetok-ngetok pintu rumahnya Sylvie dan bilang kayak, Bu, ini Herman Bu. Sylvie, kamu di dalam kan? Bukain pintunya, Mas udah sampai. Waktu itu ngetok-ngetokin mulu lah. Sylvie cuma bisa doa, bisik-bisik karena ketakutan banget. Dan dari jendela kamar nyokapnya, Sylvie tuh bisa ngelihat kayak ada bayangan orang berdiri dari luar tuh ngetok-ngetok jendela kamarnya, dan bener-bener kencang banget. Karena diketok berkali-kali, akhirnya ibu Sylvie kebangun dong, dan dia tuh sempat teriak. Tapi untung banget sebelum si nyokapnya teriak, Sylvie tuh langsung kayak nutup mulutnya si nyokapnya biar nggak berisik gitu. Sylvie bilang kayak, Ibu, di sini Ibu sama Sylvie, anak Ibu. Ibu tenang aja, jangan berisik, karena di luar tuh ada orang jahat. Nanti kalau misalnya ketahuan, Sylvie nggak bisa ketemu sama Ibu lagi. Udahlah, dikasih pengertian kayak gitu sama Sylvie. Akhirnya nyokapnya tuh diem doang dan kayak netesin air mata gitu karena takut banget juga kan. Nah tapi sosok yang tadi di depan dia Nat, kan gue bilang tuh ada kayak sosok bayangan gitu berdiri di depan jendela kamar nyokapnya Sylvie kan. Si bayangan ini nggak pergi kemana-mana, kayak cuma diem aja berdiri gitu. Dan anehnya, lama-kelamaan bayangan itu tuh makin gede, kayak bukan orang normal. Dan Sylvie tuh sadar kalau itu tuh bukan Herman. Sosok bayangan ini makin lama makin gede, di luar jendela tuh makin kelihatan jelas banget kalau cahaya pun ketutupan sama bayangan si sosok tinggi ini. Terus pelan-pelan kepalanya si sosok ini masuk ventilasi rumahnya si Sylvie dan kayak ngecek gitu loh, di dalam ruangan itu ada siapa. Kebayangan loh. Anjir. Sylvie cuma bisa nangis-nangis doang, nyokapnya juga cuma bisa nangis-nangis doang. Pas Sylvie merem, tiba-tiba dia kerasa kayak ada orang yang nafas pas banget di depan mukanya Sylvie. Dan pas Sylvie melekin mata, ternyata jelas banget Nat, sosok hitam itu tuh ya, yang ada di kamar mandi rumahnya Sylvie, itu sekarang udah ada di depan Sylvie, tatap-tatapan. Dan Sylvie tuh bisa ngeliat jelas banget kalau dari mukanya si sosok ini keluar nanah banyak banget. Aduh, saking kagetnya Sylvie tuh cuman bisa diem dan pingsan tuh di situ. Gak gitu lama, setelah beberapa jam kemudian, Sylvie akhirnya bangun. Di situ juga akhirnya dia ngeliat kalau udah ada Tony di depan dia. Tony ceritalah kalau pas banget Tony nyampe rumahnya Sylvie, dia ngeliat kalau ada Herman maksa buat masuk. Ditahanlah sama Tony kan, dan diusir tuh Herman. Tapi si Tony tuh nggak janji kalau setelah ini tuh Herman nggak bakal nyamper Sylvie lagi Nat. Jadi detik itu juga Tony tuh nyuruh Sylvie buat cabut dari rumah buat beberapa waktu buat ngilang gitulah. Dan si Tony bilang kalau nyokapnya Sylvie bakal dijagain sama Tony. Kata Tony, teror guna-guna yang udah dilakuin sama Herman ini nggak akan selesai dengan sendirinya. Tony akhirnya kayak ngasih alamat rumah orang pintar yang udah dicari sama Tony itu di sekitaran puncak. Dan Tony tuh minta Sylvie buat ketemu sama si orang pintar secepatnya. Tony juga bilang ke Sylvie buat ngejaga foto dan tali jenggar ayam itu, karena bisa jadi itu satu-satunya bukti dan cara biar bisa nyelamatin si Sylvie. Udah di akhirnya beberapa hari kemudian, pas pagi hari, Sylvie cabut lebih Nat dari rumah buat nyari alamat orang pintar yang dikasih sama Tony. Jujur kondisi Sylvie tuh bener-bener kayak gak baik-baik aja. Dia kecapean, mual-mual, tapi gimana lagi kan, mau gak mau dia harus ketemu sama orang pintar ini soalnya. Pas sampai, Sylvie tuh kayak semacam ngejalanin ritual gitulah buat dibacain sama si orang pintar ini. Dan bener aja Nat, kata si orang pintar ini,
Sylvie itu tuh selama ini udah dipelet sama suaminya si Herman, tapi biasanya korban pelet itu tuh ujung-ujungnya jadi tumbal dan mati. Nah tapi ini si Sylvie tuh nggak mati gitu loh. Padahal kan Herman kayak pengen nyari harta, jabatan. Biasanya ada tumbal yang harus dibunuh gitu kan. Tapi si Herman tuh dapat jabatan, dapat harta, tapi Sylvie nggak mati gitu, Bi. Nah di sini tuh mereka belum tahu kayak kenapa tiba-tiba Sylvie tuh sampai detik ini nggak jadi tumbal. Berarti ada sesuatu yang ditahan sama Herman dong. Nah Sylvie ini di tengah ritual itu tuh kayak makin ngerasa kecapean dan mual gitu, Bi. Dan sekali tuh si Sylvie tuh kayak nahan muntah gitu lah. Di situ si orang Peter ini ngeliat Sylvie, kayak ngeliat gerak-geriknya Sylvie kok kayak tiba-tiba mual, pengen muntah gitu. Terus tiba-tiba si orang Peter ini ngomong kayak gini, anak di dalam perutmu itu yang selama ini menghalangi kematianmu. Sampai kapanpun ilmu beserta seluruh iblis suamimu akan mencari inangnya. Bahkan ketika dia mati pun anakmu lah yang harus melanjutkannya. Jadi selama ini ternyata si Sylvie tuh beneran ngandung anaknya Herman. Holy shit. Anjir, berarti sekarang kayak kalaupun Sylvie udah keluar dari rumahnya Herman, tetap ada Herman dalam dirinya dia ya? Iya, karena lagi ngandung anak Herman, dan itu tuh dalam tanda kutip ya, Bi, itu tuh kayak titisan iblis kan masalahnya. Iya. Anjir, gimana cara kaburnya kalau gitu ya?